Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa PAI, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada siang hari ini, saya membuat media pembelajaran terkait dengan tema peradaban Islam pada masa dinasti Turki Ottoman atau dinasti Utsmani di Turki. Karena saya berhalangan hadir, dinas luar, sehingga video ini bisa nanti dijadikan bahan diskusi teman-teman di kelas. Asal-usul dinasti Turki Utsmani atau Turki Ottoman ini berasal atau diwariskan dari leluhur pertamanya, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Sauji, Ibnu Artugul, Ibnu Sulaiman Shah, Ibnu Qiya'al, ketua kabilah di Asia Tengah. Awal mula berdirinya dinasti ini telah tertulis di sejarah dan legenda sebelum tahun 1300 Masehi. Dinasti Utsmani muncul dari suku Koyik Oghuz yang menempati wilayah Mongolia serta utara Cina selama kurang lebih 3 abad. Lalu mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 atau ke-10 saat mereka menetap di Asia Tengah. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, raja besar dari keluarga Utsman, pada tahun 1300 Masehi, wilayah dinasti Utsmani diperluas secara bertahap. Tanah Eskişehir dipilih sebagai pusat kerajaan. Selain itu, Utsman memperluas wilayah kekuasaannya. Pertama, beliau menyerang wilayah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brescia pada tahun 1317 Masehi dan menjadikan Daulah menjadi ibu kota Turki Utsmani pada tahun 1326 Masehi. Periode kepemimpinan dinasti Utsmani atau Turki Ottoman, raja-raja di kerajaan Turki Ottoman adalah suatu kedaulatan yang diperoleh secara turun-menurun. Berikut ini daftar lengkap raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Utsmani, yaitu dibagi menjadi 5 periode oleh Syafiq Al-Mughni, diantaranya yaitu sebagai berikut. Periode pertama, ini pendiri dari Turki Ottoman atau dinasti Turki Utsmani, yaitu Utsman I. Beliau berkuasa dari 1290 sampai 1326 Masehi. Beliau ini adalah pendiri kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, Orhan. Ini beliau berkuasa dari 1326 Masehi sampai 1359 Masehi. Raja yang ketiga yaitu Murad I yang berkuasa pada 1359 Masehi sampai 1389 Masehi. Raja yang keempat di periode yang pertama atau yang terakhir yaitu Bayezid I 1389 Masehi sampai 1403 Masehi. Di periode kedua ini ada 6 raja. Yang pertama adalah Muhammad I. Dia berkuasa dari 1403 Masehi sampai 1421 Masehi. Raja yang kedua yaitu Murad II. Dia berkuasa dari 1421 Masehi sampai 1451 Masehi. Pada periode kedua ini, raja ketiga adalah Muhammad Al-Fatih. Ini adalah sebuah prestasi besar dari Muhammad Al-Fatih ini yang berkuasa dari 1451 Masehi sampai 1484 Masehi, yaitu penaklukan Konstantinopel atau Romawi Timur. Usaha dinasti Islam menaklukkan ini dimulai dari dinasti Umayyah pada masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah sampai terakhir Muhammad Al-Fatih ini yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Membutuhkan waktu 8 abad atau 805 tahun.
Selanjutnya Muhammad Al-Fatih dilanjutkan kekuasaannya oleh Bayezid II. Ini berkuasa dari 1481 sampai 1521 Masehi. Raja yang kelima, Salim I, putra Bayezid II, berkuasa dari 1512 sampai 1520 Masehi. Raja yang keenam, Sulaiman Al-Qanuni, berkuasa dari 1520 sampai 1566 Masehi. Ini berkuasa selama 46 tahun. Masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni ini mengantarkan dinasti Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan dan kesuksesan. Periode ketiga, ini periode setelah Sulaiman Al-Qanuni. Ini Salim I, putra Sulaiman I, 1566 sampai 1574 Masehi. Terus raja kedua Murad III, 1574 sampai 1595 Masehi. Raja yang ketiga Mehmed III, 1595 sampai 1603 Masehi. Raja yang keempat Ahmad I, 1603 sampai 1617 Masehi. Raja yang kelima ini Mustafa I, putra Ahmad I, 1617 sampai 1618. Raja yang keenam Utsman II, 1618 sampai 1622 Masehi. Raja yang ketujuh Mustafa I yang kedua kalinya, ini 1622 sampai 1623 Masehi. Raja yang ke-8 Murad IV, 1623 sampai 1640 Masehi. Raja yang ke-9 Ibrahim I, ini berkuasa dari 1640 sampai 1648 Masehi. Raja yang ke-10 Mehmed IV, 1648 sampai 1687 Masehi. Raja yang ke-11 di periode yang ketiga ini yaitu Sulaiman III, 1687 sampai 1691 Masehi. Selanjutnya Ahmad II, 1691 sampai 1695 Masehi. Raja yang terakhir di periode ketiga ini yaitu Mustafa II, 1695 sampai 1703 Masehi. Pada periode keempat ini dipimpin oleh Ahmad III, ini raja pertama di periode keempat, berkuasa dari 1703 Masehi sampai 1730 Masehi. Terus Mahmud I berkuasa dari 1730 sampai 1754 Masehi. Dilanjutkan oleh Utsman III berkuasa dari 1754 sampai 1757 Masehi. Dilanjutkan Mustafa III 1757 sampai 1774 Masehi. Dilanjutkan raja yang keenam di periode keempat ini Abdul Hamid I berkuasa dari 1774 sampai 1789 Masehi. Dilanjutkan raja keenam Salim III berkuasa dari 1789 sampai 1807 Masehi. Raja ke-8 Mustafa IV berkuasa dari 1807 Masehi sampai 1808 Masehi. Raja terakhir di periode keempat ini yaitu Mahmud II berkuasa dari 1808 sampai 1839 Masehi. Periode kelima ini adalah periode terakhir kekuasaan dinasti Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Ini raja yang pertama adalah Abdul Majid I. Ini berkuasa dari 1839 sampai 1861 Masehi. Dilanjutkan Abdul Aziz I 1861 sampai 1876 Masehi. Raja ketiga yaitu Murad V berkuasa dari 1876 sampai 1876 Masehi. Jadi tidak sampai 1 tahun. Selanjutnya raja keempat Abdul Hamid II
berkuasa dari 1876 sampai 1909 Masehi. Dilanjutkan Raja kelima Mehmed V berkuasa dari 1909 sampai 1918 Masehi. Dilanjutkan anaknya Mehmed VI berkuasa dari 1918 sampai 1922 Masehi. Raja yang terakhir di periode kelima yaitu Abdul Majid II berkuasa dari 1922 sampai 1924 Masehi. Sejarawan mengatakan bahwa masa kekhalifahan Sulaiman Al-Qanuni adalah kemuliaan dan kebesaran dinasti Utsmani. Terbukti pada masa itu dinasti Utsmani pada masa Kesultanan Sulaiman Al-Qanuni kuat dalam bidang militer, politik, ekonomi, dan budaya. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini Muhammad Al-Fatih adalah sultan yang paling terkenal dari Kekaisaran Ottoman. Bagi kebanyakan muslim saat itu, setelah kematian ayahnya Murad II, Fatih mengambil ahli tampuk kekuasaan pada usia 22 tahun. Sultan Fatih mulai melakukan strategi penaklukan Konstantinopel. Beliau memulai dari membangun benteng di daratan Eropa di tepi Selat Bosporus, berseberangan dengan benteng yang dahulu dibangun oleh Bayezid I. Dengan begitu, beliau dapat menguasai kendali Selat Bosporus serta mampu menghalangi terjadinya pasukan bantuan untuk Konstantinopel. Konstantinopel jatuh sesudah 8 abad atau 800 tahun lebih menjadi musuh turun-temurun umat Islam. Selama pengepungan kaum muslim terhadap Konstantinopel, ditemukan makam Abu Ayyub Al-Ansori, yaitu sahabat yang mati syahid dalam proses pengepungan Konstantinopel pada masa Yazid bin Muawiyah. Sesudah ditaklukkan Konstantinopel, Sultan Fatih membangun masjid di lokasi makam itu. Selanjutnya, raja-raja pewaris tahta selalu dinobatkan di masjid ini dengan tradisi penyerahan pedang Utsman bin Ertogul, pendiri dinasti Utsmani atau Turki Ottoman. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini berkuasa dari 1520 sampai 1566 Masehi, mengarahkan ekspansinya tidak hanya ke barat namun juga ke timur, serta semua wilayah di sekitar Kesultanan Utsmaniyah. Sulaiman berhasil menaklukkan Irak, Beograd, Pulau Rhodes, Tunisia, Suriah, Hijaz, dan Yaman pada tahun 1529 Masehi. Dengan begitu, kekuasaan Turki Utsmani mencapai puncak pada masanya, pada masa Sulaiman Al-Qanuni ini. Meliputi wilayah kekuasaannya yaitu Asia Kecil, Irak, Armenia, Suriah, Hijaz, Yaman, Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania di Eropa. Kemajuan dinasti Utsmaniyah dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang militer dan pemerintahan. Pertama kalinya, Kekaisaran Ottoman mulai menyusun strategi perang dan kekuatan militer secara cerdik, rapi, dan tertata. Mulai dari kepemimpinan Ertogul hingga Orhan, merupakan masa pembentukan kekuatan militer. Pertempuran dengan Bizantium adalah awal pendiriannya pusat pendidikan dan pelatihan militer, hingga terbentuk persatuan militer disebut Yanisari atau Inkisariyah. Dinasti Utsmaniyah juga menciptakan struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja, dibantu dengan Perdana Menteri yang membawahi gubernur. Bidang ilmu sains dan kebudayaan. Budaya Daulah Utsmaniyah adalah campuran dari berbagai budaya. Salah satunya adalah budaya Persia, Bizantium, dan Arab. Bidang agama. Agama dalam tradisi masyarakat Turki memiliki peran besar di bidang sosial dan politik. Masyarakat diklasifikasikan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat oleh syariat yang menjadikan fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karenanya ajaran tarekat berkembang dan juga mengalami kemajuan di Turki Ottoman. Mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa resmi tentang masalah agama yang terjadi di
masyarakat. Kondisi sosial dan perekonomian Turki Utsmani. Turki Utsmani atau Turki Ottoman lebih mengutamakan kemajuan di bidang politik dan militer. Oleh karena itu, kondisi ekonomi dan keuangan berkontribusi pada perkembangan Islam di kerajaan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani menghadapi peperangan, baik perang yang bersifat ofensif, ekspansi untuk memperluas wilayah, defensif untuk bertahan dari serangan dari luar, maupun preventif untuk memadamkan pemberontakan dari dalam. Hal ini begitu menguras sumber daya keuangan masa dinasti Turki Utsmani. Faktor-faktor kemajuan Turki Utsmani yang pertama adalah tata pemerintahan dan reorganisasi militer pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani secara umum baru dimulai pada masa pemerintahan Sultan Al-Fatih. Yang kedua, kemajuan di bidang ekonomi, lingkup kekuasaan yang luas memungkinkan Kesultanan Utsmaniyah membangun perekonomian yang kuat dan berkembang. Yang ketiga, kemajuan ilmiah dan budaya. Tokoh-tokoh penting juga muncul di kerajaan Turki Utsmani pada sekitar abad 16, 17, dan 18. Faktor-faktor kemunduran Turki Utsmani yang pertama adalah wilayahnya terlalu luas. Administrasi pemerintahan untuk negara dengan wilayah yang sangat luas terlalu rumit dan kompleks. Sedangkan administrasi pemerintahan kerajaan Turki Utsmani salah di situ. Ada kesalahan dalam administrasi kerajaan di Turki Utsmani. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, penguasa yang lemah setelah kematian Sulaiman Al-Qanuni. Yang keempat, memungut biaya liar atau pungli dan pemerasan adalah praktek yang di dinasti Utsmani ini menjadi hal yang umum. 5. Pemberontakan tentara Yenisari. Kemajuan wilayah dinasti Utsmani sangat ditentukan oleh kekuatan tentara Yenisari. Ini adalah tentara yang terdidik, yang khusus didirikan terutama pada awal-awal Turki Utsmani ini terbentuk. Yang keenam, kemunduran ekonomi akibat perang yang tidak henti-hentinya. Perekonomian negara ambruk, pendapatan sedikit, dan pengeluaran pemerintah sangat banyak, termasuk biaya perang. Yang ketujuh, karena stagnasi dalam ilmu dan teknologi, dinasti Utsmani kurang berhasil dalam mengembangkan kekuatan dalam bidang militer. Terima kasih. Silahkan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di grup, insya Allah nanti akan saya jawab. Saya cukupkan sekian perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.